Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'atha Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil malail ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai video yang lampau, yaitu dari Robito Alawiyah yang ditayangkan oleh Nabawi TV. Nah, video tersebut tidak mampu dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantan maupun yang lain-lain. Tetapi yang lucu adalah munculnya ini Nur Ihya Salafi yang mengklaim mampu menjawab dalam 4 menit. Tapi kenyataannya bukan 4 menit, 27 menit. Itu pun tidak menjawab, tetapi menebarkan hoax dan blunder yang mana bukan 4 menit, tetapi 27 menit. Tapi sebaiknya kita saksikan dulu video berikut ini. Robito Alawiyah rilis video berjudul 14 menit bedah isu nasab yang ditayangkan di channel media resmi Nabawi TV. Yakni tidak ada satupun pertanyaan dan fakta pada video tersebut yang mampu dijawab oleh pihak Kiai Imaduddin juga Kiai Nur Ihya selaku penduduk. Kiai Nur Ihya memberanikan diri menjawab video 14 menit sambil pegang globe. Diawali dengan video 14 menit 26 detik. Maka malam hari ini saya hanya menjawab cukup 4 menit. Tidak sampai 14 menit. mantap, cuma 4 menit. Setelah waktu bergulir dan bumi berputar, ternyata 27 menit. Gak apa-apa, malah sedikit. Diawali dengan beliau mengutip perkataan Al-Ubaidili bahwa Hijrahnya Imam Ahmad Al-Wazir Al-Abbah itu ke arah timur. Lihat. lalu bikin teori bahwa Imam Ahmad Muhajir hijrahnya ke Jawa. Lalu ke Aceh, Padang, Semenanjung, Sumatera, Suwarnadipa. Lalu ke Jawa. Berbekal dari majalah Ansabil Asyair Al-Arabiyah yang terbit tahun 1975 bahwa Asyarif Ali bin Asyarif Ahmad, jadi putranya Imam Ahmad yang bernama Ali Al-Abbah Nah, ini sama seperti yang lain-lain nih, seperti si direktur tambang celak dan lain-lain. Mereka menyembunyikan catatan kaki dari kitab ini. Ya, padahal di catatan kaki itu ada informasi penting. Sumbernya dari mana? Nah, ternyata di situ di bawahnya tertulis bahwa itu diambil dari majalah Al-Arabi edisi atau jilid 170. Kan kita bisa melakukan cross check apabila mereka dua orang ini menampilkan catatan kakinya, tetapi disembunyikan. Aceh ila Indonesia. Min Baghdad dari Baghdad, bukan dari Basra. Min Baghdad sanata 313, bukan 317. dan berkesimpulan Jadi Imam Ahmad Al-Abbah itu hijrahnya ke Indonesia. justru di jilid 170 majalah tersebut diperjelas bahwa Imam Ahmad Muhajir hijrah ke ujung Jazirah Arab dan menetap di sana. Lalu cucu-cucunya menyebarkan Islam ke seluruh negeri termasuk Asia Tenggara. Nah, pantes catatan kakinya disembunyikan. Rupanya kalian takut kalau netizen menyelidiki, akhirnya mengetahui fakta yang sebenarnya. Cek lagi globenya, di manakah ujung Jazirah Arab kalau bukan Yaman, dan baca lagi majalahnya, jilid 170. Sesungguhnya anak-anaknya Ali Al-Razi itu bertempat tinggal di Madinah Al-Munawwarah, wa Misra dan Mesir, wa Hadramaut dan Hadramaut. Nah, ini ada yang menerangkan Hadramaut memang ada keturunan Ali Al-Razi, wa Iran dan Iran, wa Jawa dan Jawa. Bagus, ada di Hadramaut dan Jawa. Kiai Nur Ihya justru membuktikan adanya keturunan Ali Al-Uraidi di Hadramaut dan di Jawa. Sangat menarik. Lalu siapakah mereka, keturunan Ali Al-Uraidi di Jawa? Siapa mereka? Namun di dalam kitab ini juga mengakui ada marga As-Saqaf, ada marga Al-Haddad dan lain-lain. Luar biasa. Jangankan menjawab video yang 14 menit, justru video tersebut diperkuat oleh beliau. Temukan kitab yang mengatakan Syekh Syaraf Al-Ubaidili berkata itu di kitab mana? Perkataan tersebut dinukil oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi dan video 14 menit sudah menjelaskan. Kami tidak mungkin menerima tuduhan sang penuduh bahwa ahli nasab sekelas Az-Zabidi berbohong dalam mengutip perkataan Al-Ubaidili tersebut. Ketua Nakobah Mesir yang mengatakan dengan jelas bahwa
nasab yang ada di Mesir itu juga menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, ini lebih menarik. Jika Pak Kiai menerima Nakobah Mesir juga memiliki dan mempelajari kitab tersebut, Nakobah Mesir justru telah melakukan isbat terhadap Ba'alawi. Nah, ya kan? Nah, mari kita saksikan. Ini saya ada videonya nih, Nakib Nakobah Ashraf Mesir. Beliau menyampaikan sambutan pada acara Majelis Duka atas wafatnya Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur yang bertempat di Kairo. أتوجه باسمي وباسم آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمصر بل في العالم أجمع بأن ننعى ابن من أبناء وعالم من علماء آل بيت الحبيب المصطفى هو المرحوم والمغفور له الحبيب أبو بكر العدناني المشهور. Jadi beliau atas nama seluruh keturunan Rasulullah, baik itu di Mesir maupun dimanapun berada, mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya salah seorang dari ulama dari keturunan Ahlul Bait Nabi, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur. Wa ila akhi wa habibi. Dan kepada saudaraku dan kekasihku, Sayyidina Al-Habib Ali Jufri. Sayyidina Al-Habib Ali Al-Jufri. Hadza laysa azauka wahduk. Ini bukanlah kesedihan Anda semata. Walakin kulluna fi kulli makan min biqa' al-ard nataqabbal al-'azaa في ذلك العالم المشهور هذا الإمام الذي فقدناه جميعا. Tetapi kita semua di seluruh penjuru bumi berkabung atas wafatnya seorang alim, seorang imam yang telah meninggalkan kita semua. ولكن كما قال حبيبي وشيخنا الشيخ الدكتور أسامة الأزهري وأيضا أخي وحبيبي الشيخ محمد صالح جعفري. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Usama Al-Azhari dan juga Syekh Muhammad Saleh Al-Ja'fari. والحضور الكريم عندما تحدثوا لن أزيد عليهم ولكن أقول وبصدق هذا عالم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدته الأمة العربية والإسلامية بل العالم أجمع. Ketika menceritakan tentang beliau, saya tidak akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh mereka berdua. Akan tetapi, beliau almarhum adalah seorang yang alim dari keturunan Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kehilangan beliau bukan hanya masyarakat Arab saja dan Islam saja, tetapi seluruh umat manusia. Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani dan Nur Ihya Salafi ini nggak usahlah mengklaim bahwa Nakobah di luar negeri membatalkan nasab Ba'alawi. Itu contohnya Nakobah Ashraf Mesir, salah satu Nakobah Ashraf tertua di dunia, menghormati Ba'alawi dan menyebut Al-Habib Abu Bakar sebagai salah seorang ulama dari keturunan Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan beberapa kali berkunjung ke Rabita Alawiyah. Artinya, setelah mengetahui kitab tersebut pun tidak justru menafikan nasab Alawiyin, malah sebaliknya. Keraguan akan nasab Ba'alawi itu tidak hanya saat ini. Wih, keren. Sambil buka kitab lalu mengatakan, Kecuali sesungguhnya penduduk Hadramaut tasyakkaku, mereka semua ragu. Ba'du setelah kedatangan Imam Ahmad beserta rombongan dalam masalah keabsahannya nasabnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Jadi rombongan jamaah haji dari Hadramaut bersama dengan Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah diutus untuk menemui para jamaah dengan jamaah haji asal Irak, yang mana jamaah haji dari Irak itu mengenal Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah. Maka mereka jamaah haji dari Irak bersaksi dengan sahnya nasab dari Imam Ahmad Al-Abah di depan
jamaah haji Hadramaut. Jadi pertemuan ini di Mekah. Ya kan? Ini justru menunjukkan betapa masyarakat Hadramaut itu sangat teliti. Makanya kan saya sering katakan bahwa kajian dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini sangat prematur. Dia terlalu mengabaikan kajian sosiologis, antropologis. Di Hadramaut itu masyarakatnya sangat ketat dan bersuku. Tidak mudah orang mengklaim mengatakan dia bagian dari suku ini atau suku itu. Apalagi Imam Ahmad Al-Muhajir yang dari Basrah, yang jauh ribuan kilometer dari Hadramaut, hijrah ke Hadramaut, ditanya siapa Anda, terus memperkenalkan diri, dan orang Hadramaut tidak begitu saja percaya, tapi mereka menyelidiki gitu loh. Setelah mendapat kesaksian dari masyarakat Basrah yang mengenali bahwa Imam Ubaidillah adalah putra Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, maka masyarakat Hadramaut percaya bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir beserta anak-anaknya adalah bagian dari Ahlul Bait keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini justru menguatkan bahwa penduduk Hadramaut sangat teliti dan mempertanyakan nasab Imam Ahmad selaku pendatang. Dan subhanallah, mendapat kesaksian lewat Abdullah atau Ubaidillah di kota Mekah ketika haji. Setelah mengatakan Al-Muhajir ke Indonesia, Kiai Nur Ihya justru membuktikan Imam Ahmad ke Hadramaut di kitab selanjutnya, dan justru membuktikan persaksian atau syahadah terhadap nasab Abdullah bin Ahmad di kota Mekah. Alhamdulillah. Dan sebagai info untuk Pak Kiai, Rabita Alawiyah tidak pernah minta qoror dari Mahdi Ar-Rajai, sehingga tuduhan tersebut salah alamat. Jadi, jika ada permintaan, maka itu berasal dari pihak lainnya. Ada video berdurasi 14 menit lebih 26 detik. Coba di counter. Ya, ini saya lawan, saya counter. Counter yang bahkan tidak menjawab satupun pertanyaan di video 14 menit justru menguatkan, bahkan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Beliau harus menghadirkan bukti sejarah bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir ke Indonesia dan makamnya di mana. Penting untuk kita ketahui supaya tidak melebar masalah pemahaman kita tentang nasab yang seharusnya harusnya kita kirim ke tes DNA, kok malah mentah-mentah lagi. Itu bagaimana? Giring ke tes DNA. Ini bukti bahwa beliau ketinggalan kereta. 1. Datangkanlah satu hasil penelitian atau jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa tes DNA secara ilmiah mampu menjadi bukti seseorang keturunan Rasulullah. Sebutkanlah fatwa yang mengakui kebolehan isbat nasab jauh menggunakan tes DNA setelah fatwa keharamannya oleh Rabitatul Alam Islami, Darul Ifta Qatar, dan Darul Ifta Mesir. Nih, saya bantu tulis pertanyaan video 14 menit yang tidak mampu dijawab oleh beliau dan Kiai Imad. Bisa nggak jawab nih, Nur Ihya, kenapa Alawiyin beberapa kali dipercaya menjadi pimpinan Naqabatul Ashraf di Hijaz, Makkah, dan Madinah. Hingga masa pemerintahan Utsmani, Alawiyin tidak sedikit pun ditolak atau diragukan untuk memimpin para keturunan Rasulullah di Hijaz atau di Yaman oleh para ulama besar setempat dan para keturunan Rasulullah SAW. Ayo, bisa jawab gak? Nah, itu saya tampilkan tuh surat dekrit dari penguasa Yaman atau Imam Yaman. Bisa nggak jawab? Nah, kemudian bagaimana dengan adanya takrir pengakuan nasab Alawiyin oleh Imam Yaman Yahya Hamiduddin, juga takrir di Hijaz yang terdapat dalam tulisan Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Nah, gimana itu? Itu ada surat takrirnya tuh. Kalau nasabnya diragukan, mana mungkin ditakrir? Iya. Kemudian datangkanlah bukti sejarah bahwa ada kabilah lain di Hadramaut yang juga disebut Ba'alawi. Ayo, bisa nggak datangkan? Dan ada kelompok lain yang nasabnya seperti disebutkan Al-Janadi dan lainnya, disertai lokasi makamnya, sejarahnya, juga data keturunannya. Ayo, bisa nggak datangkan bukti? Jika Abdullah dan Ubaidillah adalah orang yang berbeda, maka siapakah Abdullah yang dimaksudkan oleh penuduh? Sebutkan bukti sejarah makamnya di mana, juga sebutkan keturunan Abdullah yang dimaksudkan penuduh hingga lokasi mereka saat ini. Bisa nggak itu, Nur?
Tuh. Kemudian juga siapa Abul Hasan Ali bin Jadid yang disebutkan oleh Al-Janadi tersebut, disertai bukti-bukti sejarahnya. Bisa nggak? Nah, mengenai Abul Hasan Ali bin Jadid, ini ada sebuah manuskrip yang tertanggal tahun 589 Hijriah, tahun 589 Hijriah atau abad ke-6. Yang di sini tertulis nama-nama yang persis disebutkan oleh Al-Janadi. Nih. Nah, ini Gus Rumel Abbas sedang menyusun jurnal untuk manuskrip ini. Di situ disebutkan nama Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Asy-Syarif Al-Husaini. Di sini. Ya. Saya ulangi. Di sini disebut Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Asy-Syarif Al-Husaini. Ya, di sini Jadid di sini. Ya, Jadid di sini adalah Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah. Selisihnya nggak sampai 150 tahun dari Imam Ubaidillah. Ya, dan nama Abil Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid ini adalah seorang muhaddits. Ini nama ini disusun sesuai dengan standar sanad ilmu hadis. Jadi sudah nggak bisa dibantah lagi. Katanya Kiai Imaduddin Al-Bantani mau taslim. Udah game over. Ini permainan ini udah game over. Udah selesai. Jadi mereka ini sebetulnya sudah game over. Udah tamat. Dengan manuskrip ini mereka udah tamat nih. Dengan manuskrip ini udah selesai riwayat mereka. Udah selesai riwayatnya. Jadi mereka ini sekarang sedang berupaya menutupi kebohongannya dengan menyusun kebohongan-kebohongan baru. Kemudian range keturunan 38 sampai 44 terjadi pada jalur-jalur keturunan Rasulullah lainnya di luar jalur Ba'alawi. Apakah tuduhan sebagai tidak logis pada range tersebut layak disebut sebagai statement orang yang logis? Kemudian ilmu nasab sudah baku dan disepakati oleh seluruh mazhab tentang syarat penetapan suatu nasab. Lalu penuduh membuat-buat suatu syarat, yakni harus ada kitab yang ditulis di zaman tersebut. Sebutkan satu saja ahli nasab terdahulu dari madhab manapun yang mengatakan itu adalah syarat isbat nasab. Bisa nggak? Bisa nggak, Nur? Iso nggak, Nur? Makanya kalau nggak pernah belajar ilmu nasab, bicara banyak tentang nasab, apalagi berani membatalkan nasab, nah ini udah keterlaluan. Harusnya kan belajar dulu. Belajar ilmu nasab. Masa nggak pakai belajar tiba-tiba jadi berlagak seolah-olah alimul allamah nasabah. Sudah paling sudah seperti paling alimnya ulama ahli nasab, sehingga menyelisihi seluruh ulama ahli nasab. Kemudian, mampukah penuduh mendatangkan bukti dari abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, atau bahkan 13 bahwa ada ahli nasab yang mempertentangkan kebenaran nasab Alawiyin? Mampu nggak? Siapa ahli nasab pada abad 7, 8, 9, 10, 11, 12, atau bahkan 13 yang mempertentangkan kebenaran nasab Alawiyin? Bisa jawab nggak, Nur? Kemudian jika memang penuduh yakin, maka datangkanlah kepada kami satu bukti tertulis pada abad 6, 7, 8, 9 atau bahkan 10 Hijriah dari ulama ahlu sunnah ternama yang menyebutkan ini adalah kitab Imam Ar-Razi. Ada nggak ulama-ulama pada abad-abad itu yang menyebutkan bahwa kitab Syajaratul Mubarakah adalah kitab dari Imam Fakhrur Razi? Bisa jawab nggak, Nur? Kemudian kenapa banyak kejanggalan pada kitab tersebut? Seperti banyaknya nama besar yang tidak tercatat seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup sezaman dan sewilayah dengan Imam Ar-Razi. Justru tidak tercantum dalam kitab tersebut dan banyak nama lainnya. Ayo, gimana itu? Syekh Abdul Qadir Jailani
hidup sezaman dan sewilayah dengan Imam Ar-Razi. Tetapi dalam kitab Syajaratul Mubarakah yang oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan Nur Ihya ini diklaim sebagai itu pasti tulisan Imam Ar-Razi, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ditulis di situ? Kalau Anda bisa memaklumi Syekh Abdul Qadir Jailani yang notabene sewilayah dan sezaman dengan Imam Ar-Razi tidak tertulis dalam Syajaratul Mubarakah, kenapa Anda tidak bisa memaklumi kalau Imam Ubaidillah tidak tertulis di sana? Kan lebih logis Imam Ubaidillah yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat Imam Fakhrur Razi. Kemudian kalau ini memang benar, kitab Syajaratul Mubarakah itu adalah pasti tulisan dari Imam Fakhrur Razi. Pertanyaannya, kok bisa pada halaman 92 disebutkan Imam Ar-Razi, sosok ulama besar Ahlu Sunnah, justru dikatakan meyakini Imam 12 Syiah dan mengatakan Imam Mahdi sudah lahir menunggu pembebasan. Kalau memang pentahqiq yang nulis, kok boleh nambah-nambahin sesukanya dan disisipkan keyakinan akidah yang berbeda dengan penulis asli kitabnya? Said Mahdi Rojai bukan seperti orang yang suka nyisip-nyisipkan tulisannya pada kitab yang ditahqiq. Lalu kalau bukan Said Mahdi Rojai, lalu siapa yang nulis itu? Bisa nggak jawab, Nur? Kemudian ini Syekh Yusuf An-Nabhani, yang mana beliau adalah guru dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, mengatakan bahwa Alawiyin atau Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah yang paling sahih nasabnya. Berbohong atas nasab terancam neraka. Apakah beliau telah berbohong atas nasab tersebut? Jawab, Nur. Bisa nggak, Nur? Kemudian, apakah Imam Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lainnya kesemuanya telah berbohong atas nasab Ba'alawi? Ayo. Bisa nggak Kiai Imaduddin atau Nur Ihya menjawab ini? Apakah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu telah berbohong atas nasab Ba'alawi? Kemudian bagaimana dengan hadis barang siapa mengaku-ngaku nasab keturunan yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah ia kepada Allah. Dan barang siapa mengingkari nasab walaupun samar nasab itu, maka kafirlah ia kepada Allah. Hadis riwayat Tabrani. Ya, barang siapa yang mengaku-ngaku nasab sedangkan dia tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah ia. Barang siapa mengingkari nasab walaupun nasab tersebut samar, itu pun juga kafir. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Apa kalian nggak kena di sini? Kemudian jika Alawiyin berbohong, maka akan menjadi kaum terlaknat. Kenapa justru dari Bani Alawi terlahir banyak ulama, banyak wali besar, dan orang-orang soleh di berbagai negara? Mana mungkin orang terlaknat jadi ulama besar, jadi wali besar, jadi orang-orang soleh? Mana mungkin? Nur, bisa nggak jawab, Nur? Selamat mengerjakan PR kepada Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihya, dan kawan-kawan. Nah, ya, tuh PR-nya tuh. Bisa nggak jawab kalian ini? Nur, kata orang Madura, mon pak kerapa, jenya banyak tingkah, ya. Biasa aja. Kita ini harusnya sadar diri, tahu kualitas kita. Kalau memang kita nggak ada kemampuan di sana, ya sudah, nggak perlu sok-sokan itu loh. Biar nggak menjadi dosa jariah untuk kita. Gitu loh. Kalau seperti ini Anda sudah nyebar-nyebarkan fitnah seperti ini, gimana? Apa nanti nggak dimintai pertanggungjawaban? Nur, gimana Nur? Imaduddin, gimana kalian? Oke, ditunggu jawaban PR-nya ya. Jangan lari. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.